Hai kalayak gabut, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar kan? Biar gabut kalian lebih berfaedah, sini Mimin kasih info yang mungkin kalian belum pernah tahu. Meski mungkin kalian gak pengen tahu, pokoknya simak aja videonya. Sebelumnya, buat kalian yang sudah mulai aktivitas, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Gambarnya salah bro, editor anjim ganti-ganti. Karena kalau makan ikan tongkol bisa bikin sehat, meski dompet kalian sedang sekarat. By the way, yuk kita mulai. Kali ini kita mau bahas tentang kisah nyata nih, tentang gadis dari negeri Sakura Jepang bernama Junko Furuta. Junko Furuta adalah seorang gadis berumur 16 tahun, sama seperti gadis lainnya. Ia seorang pribadi yang ceria, bersahaja dan sangat baik. Junko adalah siswi dari sekolah menengah Misato di Saitama, Prefektur Jepang. Ia adalah seorang remaja yang cantik, tidak seperti remaja lainnya. Junko tidak pernah merokok atau minum minuman keras. Junko sangat terlihat tidak menarik di mata para remaja gangster saat itu. Namun Hiroshi Miyano menaruh hati padanya. Nah, Hiroshi memang tidak pernah menginginkan hubungan yang sesungguhnya. Ia hanya ingin bersenang-senang dan mencicipi Junko. Hiroshi biasa melakukan kekerasan di sekolah. Dan ia adalah salah satu generasi muda dari Yakuza. Tidak ada yang berani menolaknya. Tapi Junko dengan berani mengatakan tidak. Dan inilah awal dari serangkaian mimpi terburuk yang mungkin dapat terjadi pada seorang wanita atau bahkan manusia. Pada 25 November 1988, Junko diculik oleh 4 orang remaja. Salah seorang dari remaja itu adalah Hiroshi. Dan inilah awal mula dari mimpi buruk yang berlangsung selama 44 hari. Dan Junko harus menghadapinya seorang diri. Selama 44 hari, Junko harus melewati penyiksaan paling kejam yang mungkin pernah terjadi pada seorang wanita. Penyiksaan yang tidak pantas dilakukan siapapun terhadap seseorang. Terkadang hal buruk selalu terjadi kepada orang baik. Junko salah satunya. Selama masa penculikan, Junko dipaksa menelepon orang tuanya dan mengatakan bahwa ia lari dari rumah lalu tinggal bersama temannya. Ia dipaksa memberitahu orang tuanya jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Para penyekap Junko melakukan ini agar polisi tidak melakukan pencarian paksa menghilangnya Junko. Orang tua dari Nobuharu Minato, pemuda yang rumahnya digunakan untuk menyekap Junko, hanya datang beberapa kali dalam sebulan. Ketika orang tua Nobuharu datang, Junko dipaksa untuk mengaku sebagai pacar salah satu dari mereka. Walaupun orang tua Nobuharu menyadari bahwa Junko sepertinya diculik. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka takut berhubungan dengan Hiroshi yang merupakan generasi dari Yakuza. Selama 44 hari masa penculikannya, Junko dipaksa untuk bertahan menerima segala macam siksaan mereka, menahan segala penderitaan dan rasa sakit yang benar-benar tidak tertahan, sampai akhirnya Junko dibunuh. Selama 44 hari Junko dipaksa untuk telanjang bulat, tanpa sehelai pakaian yang menempel di tubuhnya. Ia diperkosa oleh lebih dari 100 pria lewat anus dan vagina. Penculikan Junko juga mengundang beberapa anggota Yakuza untuk memperkosa Junko setiap harinya. Diperkirakan Junko sudah diperkosa sampai 500 kali. Pada titik tertentu ia diperkosa oleh 12 laki-laki yang berbeda dalam satu hari. Selama 44 hari Junko juga harus menerima pukulan keras di wajahnya. Mereka memukuli Junko dengan stick golf dan membenturkan wajahnya ke lantai. 100 pria yang memperkosa Junko mengakui menikmati perlakuan mereka. Mereka sangat senang saat melukai Junko. Setelah diperkosa, Junko dipaksa untuk masturbasi di depan mereka dan tamu-tamu mereka. Mereka juga memasukkan beberapa benda asing ke dalam anus dan vagina Junko, seperti sebuah botol air mineral, lempengan besi, gunting,
tongkat untuk menusuk daging panggang, dan panggangan yang sangat panas. Hiroshi juga membakar alat vitalnya dengan korek api. Gile-gile. Junko tidak pernah diberi makan ataupun minum. Ia dibiarkan kelaparan dan kehausan. Ia dipaksa untuk makan kecoa hidup dan meminum air seninya sendiri. Selain itu, para penculik Junko juga memasukkan kembang api yang masih menyala ke dalam lubang dubur Junko, sehingga kembang api itu padam dan mengakibatkan luka bakar yang cukup parah. Setelah itu mereka menjepit puting Junko menggunakan penjepit besar hingga membuat putingnya robek dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Junko tidak tahu lagi apa yang ia rasakan. Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi rasa sakit yang teramat sangat. Kemudian mereka mengikat tubuh Junko dengan posisi tangan dan kaki terbuka di atas lantai. Lalu mereka menjatuhkan sebuah dumbbell yang berat ke atas perutnya dan mengakibatkan seluruh isi perut Junko keluar. Isi perutnya keluar melalui anus dan mulut. Junko berharap segala siksaan berakhir, tapi bukannya berakhir, ia malah digantung di langit-langit rumah dengan keadaan telanjang dan dibiarkan kedinginan selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, tubuh Junko diturunkan. Hiroshi meneteskan lilin panas ke atas pelupuk mata Junko lalu membakarnya. Setelah itu, mereka menusuk payudara Junko dengan jarum jahit hingga jarum itu memenuhi payudaranya. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka memasukkan sebuah lampu bohlam ke dalam vagina Junko, kemudian menggosok-gosokkannya hingga bola lampu itu meledak di dalam rahim Junko. Hal ini membuat luka robek yang sangat serius di rahim Junko. Selama masa penyiksaan itu, Junko berusaha keras untuk bernapas. Ia mengalami kesulitan bernapas melalui hidung karena darah sudah membanjiri rongga hidungnya. Ia mengalami trauma, begitupun organ-organ tubuh Junko, hingga tubuhnya menolak saat ia mencoba untuk makan dan minum. Junko terus-menerus muntah dan ia membuatnya mengalami dehidrasi yang ekstrim. Tidak cukup sampai di situ, itu juga membuat penyekapnya kembali menyiksa dan melayangkan beberapa pukulan ke wajahnya yang sudah membiru bahkan menghitam karena ia mengotori karpet. Saat orang-orang yang menyandranya sedang beristirahat minum-minum, Junko berusaha untuk menghubungi polisi, tapi aksinya itu tertangkap dan membuatnya harus merasakan hukuman atas percobaan melarikan diri. Mereka menyiram kaki Junko dengan bensin dan membakarnya, membuat seluruh kulit kakinya melepuh. Mereka juga memasukkan sebuah botol besar ke dalam anusnya, menyebabkan pendarahan hebat di bagian dalam anusnya. Dengan kaki yang terbakar dan luka-luka yang memenuhi tubuhnya, ia tidak lagi bisa berjalan. Bahkan tangannya pun tidak dapat menggenggam apapun. Seluruh tulang di tubuhnya patah karena pukulan yang bertubi-tubi. Karena saat itu sedang musim dingin, Junko dipaksa untuk tidur di teras rumah dengan suhu dingin yang ekstrim. Dengan segala luka bakar dan pendarahan akibat benda-benda asing yang dimasukkan ke tubuhnya, Junko hanya bisa merangkak. Ia harus menghabiskan 1 jam untuk merangkak ke kamar mandi. Gendang telinga Junko pecah dan ukuran otaknya pun menyusut. Di hari ke-43, Junko sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang ia rasakan di seluruh tubuhnya. Bahkan ia meminta dibunuh saja saat itu dan menyelesaikan seluruh rasa sakitnya. Tapi para penculiknya tidak menyetujui keinginan Junko. Mereka pun tidak mau membunuh Junko, sebuah permintaan yang paling buruk yang pernah terucap dari mulut manusia. Pada 4 Januari 1989, para penculik Junko mengajaknya bermain mahjong. Dan tanpa diduga Junko memenangkan permainan. Tapi kemenangannya justru membawa petaka baginya. Para penculik Junko geram karena kemenangannya. Mereka memukulnya lagi dengan barbel besi dan membakar kaki, tangan, perut, dan wajahnya sehingga menyiraminya dengan bensin.
Seluruh tubuh Junko sudah dipenuhi luka bakar, lebam dan pendarahan yang sudah sangat parah. Ia juga mengalami dehidrasi yang lebih hebat. Seluruh organ tubuhnya mengalami syok hingga akhirnya Junko meninggal keesokan harinya. Para penculik memasukkan tubuh Junko ke dalam sebuah drum besar lalu mengisinya dengan 55 galon semen. Setelah itu mereka membuang drum itu di kota Tokyo. Junko akhirnya harus menyerah. Ia meregang nyawa dengan tubuh yang hancur. Ia harus menyerah setelah dikepung dengan rasa sakit yang meremukkan. Ia tidak punya pilihan. Ia mati di tangan manusia-manusia yang tidak terlihat seperti manusia. Seorang gadis 16 tahun yang mungkin masih mempunyai masa depan yang membentang. Ia harus rela meninggalkan semuanya, masa depannya, keluarganya, dan cinta yang mungkin menunggunya. Para cowok itu ditangkap dan disidangkan sebagai orang dewasa. Tapi karena Jepang menangani kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur, maka identitas mereka disembunyikan oleh persidangan. Akan tetapi seminggu kemudian, majalah mingguan bernama Sukan Bunsun menerbitkan nama mereka dengan menyatakan hak asasi tidak dibutuhkan oleh penjahat biadab. Mereka juga menerbitkan nama asli Furuta lengkap dengan detail kehidupan pribadinya dan menerbitkan besar-besaran di media. Kamisaku dituntut sebagai pemimpin para cowok itu menurut persidangan. Keempat cowok itu dinyatakan bersalah tetapi hanya diberi hukuman 8 tahun. Seharusnya hukuman mati itu dengan cara paling menyakitkan dengan tuntutan membuat luka fisik yang menyebabkan kematian, yang seharusnya mereka dituntut dalam tuntutan pembunuhan. Orang tua cowok akhirnya menjual rumah mereka dengan harga maksimal 50 juta yen atau 5 miliar rupiah dan membayarnya sebagai kompensasi untuk keluarga Furuta. Penderitaan Furuta tidak sebanding dengan harga berapapun. Orang tua Junko Furuta terkejut dengan kalimat yang diterima dari pembunuh anak perempuannya dan bergabung dengan grup masyarakat melawan orang tua cowok yang rumahnya dijadikan tempat menyekap. Ketika beberapa masalah ditimbulkan dari bukti, semen dan rambut yang didapat dari tubuh itu tidak cocok dengan para cowok-cowok yang ditangkap. Pengacara yang menangani lembaga masyarakat memutuskan untuk tidak membantu mereka lagi karena merasa gak ada bukti berarti gak ada kasus atau dakwaan. Pengacara apa disogok ya? Ada spekulasi bahwa bukti yang mereka dapat itu didapat dari orang tidak teridentifikasi yang memperkosa atau ikut mukulin Furuta. Salah satu yang paling mengganggu dari kisah nyata ini adalah bahwa para pembunuh Furuta sekarang bebas di bulan Agustus 1999. Setelah membuat Junko Furuta melalui berbagai penderitaan, mereka adalah cowok bebas sekarang. Tetapi di bulan Juli 2004, Jo Kamisaku kembali ditangkap karena mencelakai seorang kenalannya, yaitu cowok. Karena dia pikir kenalan itu membuat pacarnya menjauhi dia. Ia memukuli kenalannya itu selama 4 jam dan bahkan sebelum ia menganiayanya, dengan bangga ia menceritakan tentang perbuatannya sebelumnya, yaitu pembunuhan Furuta kepada kenalan yang akan disiksanya itu. Kamisaku dituntut dihukum 7 tahun dengan tuduhan pemukulan. Berarti dia sekarang masih di penjara. Pada kasus penculikan, perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan atas diri Junko Furuta, dia hanya dipenjara 8 tahun. Tapi untuk kasus pemukulan, dia dipenjara selama 7 tahun. Kagak adil woy. Gimana komentar kalian kalau ya gabut? Gue sih asli merinding bawain cerita beginian. Kok ada ya orang kejam gitu? Nah, silakan ketik di kolom komentar kalian mau dikasih tahu tentang apa. Nanti gue kasih tahunya. Yang jelas sekarang kalian mau subscribe atau enggak, yang penting kalian kenyang. Kita kasih tahu setiap harinya. Sampai jumpa di kasih tahu berikutnya ya.